Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Rita Desturina MAG selaku dosen pengampu mata kuliah tahsin, dan juga tak lupa pula teman-teman kelas PAIA yang saya rindukan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yaitu mengenai bacaan tafkhim dan tarqiq, di mana ada huruf-huruf hijaiyah yang dibaca tafkhim dan juga ada huruf-huruf hijaiyah yang dibaca tarqiq. Dan juga selain kedua itu ada juga huruf-huruf hijaiyah yang boleh dibaca tafkhim atau juga bisa dibaca tarqiq. Yang pertama huruf-huruf yang dibaca tafkhim, yaitu yang pertama yaitu huruf isti'la, di mana ada huruf kha, sha, dha, gha, ya, ta, qa, dan dha. Kemudian huruf isti'la tersebut dibaca tafkhim jika berharokat fathah dan sesudahnya berupa alif, misalnya toba, sobiro. Kemudian jika huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya doroba, qoba'a. Kemudian atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat fathah, misalnya matali'a, maghriba, maghriba. Kemudian jika huruf isti'la berharokat dhammah, misalnya buriba, buriba, tuba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, misalnya wa yut'imuna, muqmahun. Kemudian jika huruf isti'la berharokat kasrah, misalnya dukhilat, qismatan. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharokat kasrah, misalnya huruf isti'la mati dan sebelumnya berharokat kasrah, ikhrajun, it'amun. Kemudian huruf ra yang berada di awal atau tengah kata. Huruf ra dibaca tafkhim jika ra berharokat fathah, misalnya ara'aita, rahmatan. Kemudian jika ra berharokat dhammah, misalnya ruziqu, kafaru. Kemudian jika ada ra mati terletak sesudah huruf yang berharokat fathah, misalnya arsalna. Kemudian jika ada ra mati terletak sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya yurzaqun. Kemudian jika ada ra mati terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh aridah atau kasroh tidak asli, misalnya irji'i, irka'u.
Kemudian jika ada ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh, baik kasroh aridah maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya. Misalnya, inir tabtum Rabbirhamhuma Rabbirhamhuma. Kemudian jika sebelum ro mati berupa huruf Kemudian jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la. Jadi sebelum ro mati ada huruf berharokat kasroh asliyah, dan sesudah ro mati ada huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Contohnya kirtos, firqah, labil mirsad. Kemudian ro berada di akhir kata. Misal, jika ro mati sesudah huruf yang berharokat fathah. Contohnya wal qamar. Ini diwakafkan ya, ro mati diwakafkan sesudah huruf yang berharokat fathah. Wal qamar wala tazaru wanharu. Nah, atau di antara keduanya, di antara ro mati dan juga huruf berharokat fathah ini ada huruf shahih mati. Misalnya wal 'asr. Kemudian jika ro mati sesudah alif yang diwakafkan, misalnya an-nar. Kemudian jika ro mati sesudah huruf yang berharokat dhammah yang diwakafkan, misalnya bin nuzur, mur, wangzur. Atau diantara keduanya itu dipisah huruf shahih mati. Misalnya ma'al usr. Kemudian jika ada ro mati sesudah waw mati yang diwakafkan, misalnya fis sudur. Kemudian huruf lam jalalah atau huruf lam pada lafaz Allah. Lam jalalah ini dibaca tafkhim jika lafaz Allah dibaca dari permulaan. Misalnya Allahus Samad. Kemudian jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. Kemudian jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah, misalnya Rasulullah. Kemudian huruf alif. Jika alif terletak sesudah huruf isti'la, huruf alif dibaca tafkhim jika alif terletak sesudah huruf isti'la. Misalnya qala. Kemudian jika alif terletak sesudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh. Misalnya yuridullah. Itu alifnya. Yuridullah. Kemudian jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Kemudian huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Kemudian sekarang huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Yang pertama ada huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'na.
Kemudian huruf ro yang berada di awal atau tengah kata nih. Jika ro berharokat, nah misalnya jika ro berharokat kasroh, contohnya rijalan, rijalan, min amrina. Kemudian jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, atau disebut juga kasroh mutasilah. Ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh mutasilah dan sesudahnya bukan huruf isti'ana. Misalnya Fir'aun. Kemudian ro yang berada di akhir kata, ro yang dibaca tarkik berada di akhir kata. Misalnya jika ro mati baik asli maupun aridah sesudah huruf berharokat kasroh. Misalnya fatohiru. Diwakofkan, ternyata diwakofkan. Yang diwakofkan ro mati sesudah huruf berharokat kasroh yang diwakofkan. Contohnya fatohir, kudir, mudakir, fakabir. Atau antara keduanya dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'ana. Contohnya wala bikr, wala bikr. Kemudian jika ro mati sesudah ya mati, misalnya ro mati sesudah ya mati yang diwakafkan, misalnya basir, khabir, wasulhu khair. Kemudian huruf lam jalalah. Jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, misalnya wa may yattaqillah. Kemudian wa may yattaqillah. Kemudian alif dibaca tartib jika alif tidak terletak sesudah huruf isti'ana. Alif tidak terletak sesudah huruf isti'ana atau tidak terletak sesudah lam jalalah. Misalnya la roiba. Kemudian yang terakhir huruf hijaiyah yang boleh dibaca tafkhim atau juga bisa dibaca tarqiq. Hurufnya yaitu ro, huruf ro di tengah kata. Misalnya jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'ana yang berharokat kasroh. Ro mati berupa huruf berharokat kasroh asliyah, sesudahnya ada huruf isti'ana berharokat kasroh. Contohnya kullu firqin. Nah itu tafkhim, kullu firqin. Kalau tarkibnya kullu firqin. Kemudian ro di akhir kata. Jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, namun dipisah ro di akhir kata. Jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh, namun dipisah oleh huruf isti'ana yang mati atau sukun. Ini hanya terdapat pada hanya terdapat pada kata, kalau tafkhim ya misr. Kalau ditarkibkan misr. Itu ketika diwakafkan ya. Misr itu tafkhim, tarkib misr. Kemudian ada kata ainal qita, tafkhim ainal qita.
Kalau tarqiq ainal qitr, ainal qitr. Kemudian ketika waqaf pada lafaz idza yasr. Kemudian ya waqaf kepada lafaz-lafaz idza yasr, an asr, fa asr, wa nuzur adalah itu ilatnya hakikat sesudah ro itu berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada ras. Ya pada lafaz iza yasr dan wa nuzur di dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Nah, saya ulangi contohnya. Ada contoh iza yasr itu kalau tafkhim ya tadi iza yasr. Kalau tarqiq iza yasr, iza yasr. Baiklah, mungkin itu saja ya yang dapat saya praktekkan terkait huruf bacaan tafkhim dan tarqiq dari huruf-huruf hijaiyah. Mohon maaf jika jika kurang dalam pengucapan atau ada yang salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya kan. Punten. Baik, saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.